Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Syaira Ainintias. Saya dari kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak 1 ingin mempresentasikan status kondisi terumbu karang di Teluk Ambon. Meningkatnya pembangunan di kawasan pesisir Teluk Ambon menyebabkan makin tingginya masukan sedimen dan berbagai polutan ke dalam perairan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan biota yang ada di perairan di Teluk Ambon, termasuk terumbu karang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi terumbu karang di Teluk Ambon yang akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Metode yang digunakan adalah Line Intercept Transect atau LIT di 8 stasiun pengamatan, 2 stasiun teluk di bagian dalam, dan 6 stasiun di teluk bagian luar. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadinya penurunan tutupan karang di wilayah yang aktivitas pembangunan dan antropogeniknya tinggi, seperti di Stasiun Hati Besar, Poka, Kota Jawa, Halong, dan Hunut. Untuk wilayah yang aktivitas pembangunan dan antropogeniknya rendah, kondisi tutupan karang hidup meningkat, seperti yang terjadi di Stasiun Liliboy, Eri, dan Batu Capeu. Kondisi terumbu karang yang termasuk dalam kategori sangat baik terdapat di Stasiun Eri. Kategori baik terdapat di Stasiun Liliboy. Kategori sedang terdapat di Stasiun Kota Jawa dan Stasiun Batu Capeu. Sedangkan kategori buruk terdapat di Stasiun Hati Besar, Poka, Halong, dan Hunut. Lokasi pengamatan terumbu karang di Teluk Ambon. Peta lokasi pengamatan terumbu karang di Teluk Ambon. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, pesisir, dan laut. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem pesisir dan mempunyai peran ekologis untuk melindungi pantai dari hempasan gelombang dan arus. Terumbu karang juga merupakan habitat berbagai jenis hewan laut seperti ikan, moluska, dan krotusi, yang menjadikan daerah terumbu karang sebagai tempat untuk berlindung, mencari makan, tempat berpijak, dan berpijah. Terumbu karang juga berfungsi sebagai daerah rekreasi bagi rekreasi pantai maupun bawah laut. Terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian, pendidikan, serta sebagai tempat pelindungan biota-biota laut. Terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian dan pendidikan, serta sebagai tempat perlindungan biota-biota langka. Penelitian dilakukan April 2015 di sekitar Teluk Ambon. Pengambilan data menggunakan metode Line Intercept Transect atau LIT. Metode LIT digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, pasir atau lumpur, alga, dan keberagaman biota bentik lainnya. Perhitungan presentasi tutupan dari masing-masing kategori bentos mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Inglis 1994 sebagai berikut. Untuk nilai kondisi karang batu digunakan 4 kategori kriteria, yaitu kategori 1 buruk, presentasi penutupan karang batu antara 0 dan 24,9%, kategori 2 sedang, presentasi penutupan karang batu antara 25 dan 49,9%, kategori 3 baik, presentase penutupan karang batu antara 50 dan 74,9%, kategori 4 sangat baik, presentase penutupan karang batu antara 75 dan 100%. Pertumbuhan karang Teluk Ambon luar pada umumnya terkonsentrasi dalam rata-rata pertataan terumbu. Terumbu karang Teluk Ambon luar merupakan terumbu karang tepi atau fringing reef yang terdiri atas rataan terumbu karang lereng terumbu dan lereng terumbu dasar. Rataan terumbu pada masing-masing stasiun penelitian berbeda luasnya. Jarak dari garis pantai Sapatubir, rataan terumbu Stasiun Liliboy, Hati Besar, Eri, dan Kota Jawa memiliki area yang cukup luas. Rataan terumbu karang di Stasiun Batu Capeu memiliki area yang sempit. Pertumbuhan karang di Teluk Ambon dalam dijumpai mulai dari batas antara daerah rataan terumbu dan tubin atau reef margin yang daerahnya sangat sempit. Daerah terumbu karang berada pada kedalaman 2,7 meter. Namun demikian, di beberapa stasiun pertumbuhan
karang dapat dijumpai hingga kedalaman 15-30 meter seperti di Stasiun Liliboy, Hati Besar, Eri, dan Batu Cawe yang berada di Teluk Ambon luar. Pertumbuhan karang di Teluk Ambon pada umumnya didominasi oleh karang mastif dan submastif. Arus yang berkembang di perairan Teluk Ambon disebabkan oleh pertukaran massa air di Teluk Ambon dan Laut Bandara yang berasal dari Laut Banda berdasarkan Inggris 1994. Jenis karang dominan di suatu habitat tergantung lingkungan di mana karang tersebut hidup. Pada daerah rataan terumbu, biasanya didominasi oleh karang-karang kecil yang umumnya berbentuk masif dan submasif. Lereng terumbu biasanya ditumbuhi oleh karang bercabang. Perbedaan substrat tempat hidup karang antara Teluk Ambon dalam dan Teluk Ambon luar diakibatkan kondisi perairan yang berbeda. Perairan Teluk Ambon luar bersifat lebih terbuka dan langsung terhadap dengan Laut Banda. Siklus massa air di Teluk Ambon dapat sangat dipengaruhi oleh massa air dari teluk luar dan dipisahkan oleh ambang yang dangkal dan sempit yang menyebabkan terhambat pertukaran massa air dan Teluk Ambon. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stasiun didominasi oleh komunitas karang masif atau massive corals. Dominasi jenis di 6 lokasi berasal dari marga politis, di mana jenis karang tersebut toleran terhadap kondisi substrat pasir berlumpur. Perairan yang terlindungi dan relatif tenang dan marga politis mampu membersihkan diri dari tumpukan partikel-partikel lumpur yang jatuh pada permukaan koloni karang. Mol 1983. Selanjutnya, Johannes dan Enden 1979 menyatakan karang batu dan marga politis biasanya mendominasi perairan yang mempunyai pergerakan airnya cukup tenang. Di 2 stasiun penelitian lainnya, yaitu Stasiun Eri dan Stasiun Batu Capai, dominasi karang batu dari marga Favites yang digunakan pada substrat keras dan jika berada di lingkungan yang keruh, warna menjadi lebih gelap. Peron 1986. Karang dari marga ini biasanya banyak dijumpai di daerah rataan terumbu karang di area Tubir. Berdasarkan hasil koleksi berbagai jumlah karang batu yang berhasil diidentifikasi di Teluk Ambon luar dan Teluk Ambon dalam, terdiri dari 51 marga dan 15 suku berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 diperoleh 47 marga dari 15 suku. Berdasarkan hasil koleksi berbagai jumlah karang batu yang berhasil diidentifikasi di Teluk Ambon luar dan Teluk Ambon dalam, terdiri dari 51 marga dan dari 15 suku berbeda. Dengan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 diperoleh 47 marga dari 15 suku. Umumnya marga karang batu Stasiun Poka dan Stasiun Hunut mengalami pengurangan cukup drastis. Marga karang batu yang tidak ditemukan lagi di 2 stasiun tersebut, yaitu Sinarina, Goniastrea, Baradabotoya, Pavona, Alopovara, dan Motopia sebaliknya mengalami penambahan marga karang batu. Faktor yang memperakara bagian jenis di lokasi penelitian adalah kecerahan perairan. Jika dibandingkan dengan data tutupan karang di hidup 2012, hasil 3 stasiun yang mengalami peningkatan persentase tutupan karang hidup itu Stasiun Liliboy, Stasiun Eri, dan Stasiun Batu Capai. Ketiga lokasi tersebut berada di Teluk Ambon luar yang berbatasan langsung dengan Laut Banda sehingga sirkulasi air lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Meningkatnya persentase tutupan karang hidup di ketiga stasiun tersebut karena kualitas perairan masih relatif baik dengan tingkat sedimen rendah. Berdasarkan pengamatan penutupan karang hidup di Stasiun Hati Besar dan Stasiun Kota Jawa diakibatkan oleh makin meningkatnya aktivitas antropogenik seiring makin bertambah penduduk di sekitar lokasi penelitian. Kondisi tutupan karang hidup di Stasiun Poka, Stasiun Halong, dan Stasiun Hunut berada di dalam kategori buruk, bahkan bisa dikatakan hampir hilang, di mana presentasi tutupan karang sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya sedimentasi yang diakibatkan oleh runoff pada saat musim hujan.
Sementara sirkulasi massa air di Teluk Ambon dalam sangat kecil. Curah hujan yang tinggi dan aliran material permukaan di daratan dapat membunuh terumbu karang melalui peningkatan sedimen dan terjadi penurunan salinitas air. Efek selanjutnya adalah kelebihan zat hara yang berkontribusi terhadap degradasi terumbu karang melalui peningkatan pertumbuhan makroalga yang melimpah terhadap karang. Kerusakan terumbu karang di stasiun 5 Poka juga diakibatkan oleh material pembangunan jembatan merah putih yang masuk ke dalam air laut menyebabkan turbiditas meningkat. Endapan mempunyai pengaruh negatif terhadap karang, yaitu mengurangi cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis oleh zooxanthella dalam jaringan karang. Menurut laporan UPT Balai Konservasi Biota Laut Ambon 2009, kondisi tutupan karang di 6 stasiun pengamatan yaitu Stasiun Wiliboy, Hatich Besar, Eri, Batu Capek, Kota Jawa, dan Halong masing-masing menunjukkan presentasi 40,6%, 30,4%, 51,4%, 17,6%, 57,4%, dan 22,3%. Hal tersebut menunjukkan presentasi karang hidup di 3 stasiun pengamatan mengalami tren peningkatan, sedangkan di Stasiun Hatich Besar dan Halong mengalami tren penurunan. Stasiun Kota Jawa pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding 2009 dan menurun pada 2015. Kondisi perakiraan menentukan keberlangsungan hidup organisme karang. Salah satu faktor pembatas karang adalah nitra dan fosfat. Kandungan nitrat yang berlebihan di perairan diduga mempengaruhi reproduksi karang. Penambahan kadar nitrat dan fosfor mengakibatkan meningkatnya sintasan karang. Kesimpulannya, berdasarkan rata-rata presentase karang hidup di 8 stasiun pengamatan, kondisi karang di Teluk Ambon tahun 2015 berada dalam kategori sedang jika dibandingkan dengan tahun 2012 telah terjadi penurunan presentase karang hidup. Penurunan presentasi karang hidup terjadi di 5 stasiun, yaitu Stasiun Hatich Besar, Stasiun Poka, Stasiun Kota Jawa, Stasiun Halong, dan Stasiun Hunut. 3 stasiun lainnya, Stasiun Wiliboy, Stasiun Eri, dan Stasiun Batu Capek mengalami peningkatan presentasi tutupan karang. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.